Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Semua Rahayu Rahayu. Teman-teman, perkenalkan saya Bayangga Prasetyo. Saya mahasiswa Ilmu Politik angkatan 21 dari Universitas Negeri Semarang. Teman-teman, dunia kini sedang dihadapkan oleh krisis pemanasan global yang dimana mengancam eksistensi manusia di dalamnya, di mana kelompok ilmuwan yang tergabung dalam The Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC dalam laporannya, mereka menyebutkan bahwasannya di abad 21 ini adanya kenaikan suhu permukaan global lebih tinggi sebanyak 1,9 derajat Celcius, juga adanya kenaikan air laut sebanyak 3 kali lipat dibandingkan dengan abad ke-19 dan abad ke-20, teman-teman. Hal ini terjadi karena aktivitas manusia di dalamnya, sehingga setidaknya ada 99 dari 100 kota yang posisinya paling terancam akibat bencana lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan iklim berada di Asia. Indonesia salah satunya. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali pesisir yang tenggelam di dalamnya, teman-teman. Ini merupakan salah satu dampak kenaikan suhu yang terjadi pada saat ini. Kemudian, bagaimana sikap Indonesia untuk menghadapi hal tersebut, teman-teman? Sama sekali tidak ada sikap yang berarti. Meskipun sudah diperingatkan akan kenaikan suhu iklim dunia, Indonesia sendiri masih belum memiliki persiapan yang berarti untuk menghadapi hal tersebut. Bahkan pemerintah demi mengejar target penerimaan negara bukan pajak atau PNBP melalui Kementerian Kelautan dan Perikanannya malah melakukan pemanfaatan pendayagunaan wilayah pesisir secara masif kepada investor asing maupun pengusaha dalam negeri. Adanya eksploitasi wilayah pesisir yang selalu digunakan itu hanya untuk menciptakan keuntungan bagi negara didukung dengan nihilnya pemahaman pemerintahan lingkungan. Yang menjadi urgensi permasalahan adalah bagaimana caranya agar pemerintah tidak mengalami kegagalan dalam mewujudkan politik lingkungan yang memiliki kesadaran kelas tanpa menghilangkan pertimbangan sosial dan ekologis. Kemudian teman-teman, akan sangat sulit mengoptimalisasi kebijakan di wilayah pesisir jika pemerintahan yang seharusnya dapat mengambil kebijakan sebagai sebuah usaha untuk dapat menghadapi perubahan iklim sendiri buta, dan adanya pengingkaran komitmen pemerintah dalam proyek penyelamatan ruang hidup, krisis lingkungan, dan iklim yang kontradiktif dengan banyaknya proyek strategi nasional melukai bumi dan rakyat. Kemudian teman-teman, orientasi politik lingkungan saat ini apakah untuk meloloskan ekonomi liberal atau penyelamatan lingkungan dan ruang hidup, teman-teman? Perlu dijelaskan ulang, politik lingkungan adalah berkaitan mengenai pengelolaan sumber daya alam di mana pemerintah harus dapat membuat kebijakan yang tepat untuk menangani berbagai macam isu lingkungan yang ada. Ada 3 perspektif dalam politik lingkungan. Pertama, ilmu pengetahuan. Kedua, ekonomi. Ketiga, etika lingkungan. Perspektif yang akan disoroti dalam pembicaraan kali ini dalam video saya ini yakni etika lingkungan. Politik lingkungan dalam perspektif etika lingkungan menjadi sebuah gerakan menentang dan mengkritik terhadap kehidupan manusia yang hanya mementingkan kepentingan manusia tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan lainnya. Ada 2 teori, teman-teman, dalam etika lingkungan. Pertama itu antropocentrisme, yang kedua itu ekosentrisme. Antropocentrisme merupakan pemikiran yang hanya berfokus kepada keuntungan manusia, sedangkan ekosentrisme berfokus kepada keutuhan dan keberlanjutan ruang hidup, teman-teman. Nah, di Indonesia saat ini sendiri, antropocentrisme menjadi sebuah cara berpikir yang paling dominan dan paling banyak digunakan, yang kemudian akan menjadi sebuah ancaman bagi lingkungan ekosistem. Di mana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 4 yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, di mana seharusnya undang-undang ini menjadi sebuah pedoman bagi para pejabat publik untuk bisa menjalankan perekonomian nasional tanpa harus mengorbankan lingkungan dan rakyat. Tapi teman-teman, yang menjadi kenyataan di lapangan saat ini ialah bagaimana politik lingkungan saat ini orientasinya adalah bagaimana untuk meloloskan agenda ekonomi neoliberal semata. Sama sekali tidak adanya kesadaran akan lingkungan oleh para penguasa dan para pemilik modal, hingga mereka dengan bebas melakukan ekspansi dan eksploitasi dari kekayaan alam Indonesia tanpa adanya penghargaan terhadap eksistensi lingkungan hidup, terutama wilayah pesisir, di mana kini wilayah yang seharusnya menjadi wilayah konservasi dijadikan tempat pariwisata dan tempat komersial lainnya yang tentu akan merusak fungsi asli tempat tersebut, teman-teman. Kemudian politik lingkungan, krisis lingkungan, pesisir, dan kebijakan negara. Teman-teman mungkin sudah tahu, di sepanjang pantai utara itu ada kenaikan permukaan air laut yang disebabkan oleh pertama akresi, kedua abrasi. Di mana yang paling luas itu dampaknya itu dirasakan oleh
beberapa daerah di sepanjang pesisir, mulai dari Demak, Brebes, Kendal, Semarang, dan Pati, teman-teman. Nah, hal tersebut sudah sangat memprihatinkan dikarenakan untuk menghadapi krisis iklim, wilayah pesisir adalah garda terdepan, tetapi wilayah ini sendiri menghadapi masalahnya sendiri yang disebabkan oleh kenaikan muka air laut dan aktivitas pariwisata dan industrialisasi yang ada. Warga menolak adanya industrialisasi dan komersialisasi wilayah pesisir pun pemerintah pura-pura tuli. Apalagi para pengusaha dan investor, mereka hanya mementingkan perihal keuntungan saja, teman-teman. Lalu, apa sih kebijakan pemerintah terkait wilayah pesisir? Pemerintah yang seperti saya katakan tadi hanya mengejar bagaimana mereka mendapat keuntungan untuk pendapatan negara. Hal ini bisa dilihat bagaimana ruang laut pesisir dan pulau kecil itu ditanami modal asing, terutama pariwisata, melalui adanya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 53 tahun 2020 perihal izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam pembangunan pariwisata. Kementerian melalui peraturannya kembali membuka jalan neoliberalisme melalui perizinan pemanfaatan wilayah tersebut selama 30 tahun. Bahkan bisa diperpanjang selama 30 tahun kemudian, teman-teman. Kemudian diperparah dengan adanya peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir. Dan pulau-pulau kecil yang di mana kementerian menetapkan 70% luas pulau untuk pariwisata. Kemudian dengan banyaknya investor yang asing, dengan luasnya wilayah yang ada, kemudian pantai, pulau-pulau yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menghadapi perubahan iklim justru akan terancam rusak, bahkan terancam tenggelam oleh aktivitas komersialisasi tersebut, teman-teman. Kebijakan-kebijakan yang disatakan neoliberalis dan kapitalisme ini harusnya direkonstruksi ulang perihal pengadaan dan mengkaji dampak keberlanjutan kepada lingkungan dalam jangka waktu puluhan tahun ke depan. Maka seharusnya para pemerintah, pejabat politik, dan pengusaha, serta masyarakat umum lainnya harus paham perihal politik lingkungan sebagai sebuah alat untuk memahami kompleksitas, kontrol, dan pengelolaan sumber daya alam dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan bumi sebagai sebuah proses berkelanjutan. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus tetap memperhatikan etika lingkungan dan tidak hanya berkutat pada industrialisasi, konsekuen dengan eksklusi dan proletarisasi, dan negara dalam menggunakan kekuasaannya untuk membuat kebijakan dalam bidang pesisir setidaknya harus paham, mengerti, dan juga menjadikan pasal 33 ayat 4 merupakan sebagai desain konstruksi politik lingkungan Indonesia. Reaktualisasi dan perubahan arah dan tujuan politik lingkungan tentunya harus segera dilakukan dan dilaksanakan dengan berubah fokus politik lingkungan Indonesia menjadi pelestarian keanekaragaman hayati, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya sebatas pemenuhan kepentingan keuntungan kapitalis semata, teman-teman. Maka saat ini politik lingkungan tidak bisa lagi digunakan hanya untuk kepentingan keuntungan semata, namun juga harus berfokus dan bergerak menuju perbaikan akar-akar permasalahan lingkungan melalui kebijakan berbasis lingkungan dan hukum yang tegas. Politik lingkungan ini harus bisa menjadi dasar untuk bisa memahami dan menghadapi persoalan lingkungan, karena persoalan ini bukan lagi hanya persoalan kecil, melainkan persoalan yang sangat utama demi keberlanjutan hidup kita sebagai manusia. Mungkin cukup sekian pidato politik lingkungan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.